Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo akan keluar negeri pekan depan. Status sebagai pemerintahan dipegang oleh Gibran Raka Buming Raka. Saya agak ragu dan agak pesimis begitu kan ya. Karena apa? Karena sekarang ini banyak yang sering kudeta ya. Orang-orang Prabowo kalau tidak kuat ya bisa saja begitu kan. Bagaimana Gus Dur dilengsarkan pada waktu itu ya ketika punya di DPR punya kekuatan dan masanya sangat banyak. Tapi kita lihat saja dalam konteks sekarang ini Pak Prabowo bisa saja begitu kan ya, bisa saja dikudeta, bisa saja di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kekuatan di parlemen hari ini begitu kan ya, memang Prabowo sangat kuat sekali ya, saya kira tidak mungkin. Tapi di satu sisi menteri-menteri dari seseorang yang lebih dekat dengan Prabowo begitu dengan Gibran, saya kira menteri-menterinya lebih banyak yang dekat dengan Gibran. Ini yang sering diwanti-wanti. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan, wah ini gimana ya, kalau seumpama ini di kepemimpinannya dipegang oleh Gibran, mampu nggak ya bertemu dengan khalayak umum, dengan publik, dengan masyarakat. Kalau belusukan oke-oke aja, tapi kalau diundang di kampus ternama, wow, mau bicara apa? Ya nanti malah malu-maluin di situ begitu ya. Coba kita baca nih. Prabowo keluar negeri pekan depan, kendali pemerintah dipegang oleh Gibran. Ya, ngeri-ngeri sedap ya. Mulyono OTW Jakarta, perasaan pas Mulyono ke LN, wapresnya tetap jarang kesorot, nggak ngapa-ngapain. Ini, apakah di sini ya? Jangan kemana-mana ya. Semoga selalu dalam lindungannya dan kembali dengan keadaan selamat, Pak. Betul. Artinya apa? Artinya kita lihat bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini mungkin bukan soal kemampuan siapa memimpin begitu kan, tapi soal bagaimana ada nuansa-nuansa apa, takut apa begitu kan. Ini harus benar-benar menteri dalam negeri dan luar negeri harus benar-benar menjaga ya situasi dan kondisi ya negara kita begitu. Karena kita lihat saja secara otomatis begitu kan, secara hak konstitusi memang wakil yang harus mengganti. Nah, apakah selama ini nantinya begitu kan ya, kalau diundang belusukan oke-oke aja begitu. Kalau diundang belusukan oke-oke aja. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa sekarang ini Pak Prabowo mestinya hati-hati ya, hati-hati betul soal-soal kayak begituan. Makanya acara-acara penting di situ kita menunjukkan bahwa orang-orang Pak Prabowo harus benar-benar kuat begitu kan. Di istana, tidak hanya di istana, di parlemen juga ya harus kuat di situ. Ya kita tahulah persoalan sekarang ini banyak yang kemudian sering dengan kata kudeta diganti dan sebagainya. Takut begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini, kalau Gibran yang menjadi pengganti di situ begitu, banyak orang yang masih pesimis ya. Ya inilah politik yang ada saat ini. Makanya situasi politik sekarang ini dipegang oleh Pak Prabowo. Saya kira politik akan semakin ada dampak kemajuan begitu kan ya. Walaupun masih pesimis ya sosok Gibran di situ begitu kan. Sosok wakilnya di situ ya. Ya maka inilah yang kemudian yang seharusnya kita tahu bahwa Gibran ini kalau memimpin ini agak meragukan di situ begitu. Banyak yang keraguan yang kemudian masyarakat melihat ya. Ya kalau hanya bagi-bagi buku tulis dan sebagainya, ya semua orang bisa begitu kan ya. Tapi untuk bisa bekerja semaksimal mungkin saya kira agak jauh begitu. Apalagi sosok Gibran ini dikenal hanya masih muda, hanya berumur berapa? Tidak nyampe 40 begitu kan. Ketika debat saja tangannya masih ya ke atas ke bawah begitu. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian kita lihat bahwa ya ini gimana begitu. Berbeda dengan sosok Prabowo begitu kan ya. Melihat saja sosok Prabowo ini sangat luar biasa di situ.
Makanya pemimpin itu harus sama, ketegasannya begitu kan ya, mengambil langkah yang tepat, mengambil pidato-pidato yang tepat kepada masyarakat. Jadi tidak serta-merta bahwa tidak punya pengalaman apa-apa tiba-tiba memimpin bangsa kita dan negara kita. Ini kan agak pesimis di situ begitu ya. Ya ditanya masalah soal MRT di situ ya malah yang jawab Waminnya. Ini kan lucu begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa kapasitas dari sosok Gibran ini masih dipertanyakan oleh publik dan masih pesimis begitu kan soal-soal kayak begituan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya publik tidak begitu percaya begitu kan. Makanya kalau Pak Prabowo keluar ya yang semestinya kan wakil begitu kan ya. Ini mesti hati-hati betul begitu. Jadi saya kira banyak persoalan-persoalan yang kemudian Pak Prabowo benar hati-hati ya. Coba kita baca nih beritanya. Prabowo keluar negeri pekan depan, kendali pemerintah dipegang oleh Gibran. Coba kita baca ya. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sejumlah undangan di luar negeri pekan depan. Prabowo keluar negeri yang minggu depan, ujar Prasetyo. Prasetyo menjelaskan sebagai kepala negara Prabowo harus memenuhi ya undangan yang datang ke dirinya. G20 akan dihelat di Brazil. Wah ini keren begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu ya, G20 ya Indonesia sudah memasuki bagaimana ekonomi global ya. Kita tahu bahwa penekanan dari sosok Prabowo ini bagaimana ekonomi ini ya bisa sampai 10%. Wow, ini keren begitu. Ya berbeda dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Targetnya itu ya tidak sampai berapa persen mereka. Ini agak memalukan sih sebenarnya, tapi dipimpin oleh Prabowo semoga saja ada kenaikan yang begitu drastis. Prasetyo menyebutkan Wapres Gibran Raka Buming Raka otomatis akan memegang kendali pemerintah selama Prabowo kunjungan ke luar negeri. Ia pastilah akan mengeluarkan surat imbuhnya. Adapun KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pasifik Economic ya akan digelar pada 13 ya sampai 16 November 2024. Saya kira sosok Prabowo ini memang ya bahasa Inggrisnya juga oke, komunikasinya, diplomasinya sangat oke. Bagaimana kalau itu soal Gibran? Gibran diundang oleh orang-orang luar negeri untuk mewakili sebagai presiden misalnya ya, mewakili presiden begitu kan. Mampu nggak seperti itu? Saya kira nggak mampu begitu kan. Nggak mampu sosok seorang Gibran ini. Karena apa? Karena ya kita lihat saja ya. Masalah soal-soal untuk menjawab saja begitu kan ya, sosok Gibran ini masih diserahkan kepada waminnya ya, ini kan logikanya gimana? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kemampuan sosok Gibran ini mestinya ya sama begitu kan ya dengan gagasan-gagasan Prabowo dengan Gibran. Ini kan jauh begitu kan ya. Masalah soal-soal kayak begini tidak bisa menjawab. Ini gimana logikanya? Jadi artinya apa? Artinya gagasan capres presiden dan wakil presiden itu posisinya harus sama begitu. Ya kita lihat saja lah, bukan soal bagi-bagi jago, bagi-bagi buku, bagi-bagi ini dan sebagainya, tapi soal bagaimana dalam konteks wawasan, diplomasi ya, terus kemudian lobby-lobby politik begitu kan. Itu harus setara begitu dengan seorang Presiden Prabowo. Nampaknya untunglah punya pemimpin seperti Pak Prabowo bisa menguasai diplomasi dan bahasa ya, apalagi bahasa Inggris begitu kan, yang bisa mempresentasikan bagaimana situasi dan kondisi ekonomi global saat ini. Apalagi tantangan kita adalah tantangan Indonesia Emas ya. Kalau soal bagi-bagi ini gimana begitu? Coba lihat di negara-negara kita, di negara-negara lain. Anda enggak presiden dan wakil presiden itu bagi-bagi buku belusukan saja? Tidak ada. Karena pemimpin-pemimpin negara-negara lain itu sudah memikirkan masa depan bangsanya. Bagaimana teknologi inovasi, bagaimana anak-anak bangsa di situ bisa ya punya wawasan dan yang cemerlang. Itu yang kita lihat ya di negara-negara lain. Di Indonesia sendiri ya bagi-bagi kayak gitu ya dianggap bekerja. Ini kan logikanya gimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.